wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 dengan saya Yolanita Septiana di sebelah saya Erna Astuti SPDI dan di sebelah saya Arif Baihaqi ingin mempraktikkan praktik coaching yang baik dan benar. Kali ini kita akan menerapkan bagaimana sih cara untuk praktik pengembangan diri dan keterampilan untuk menjadi seorang coach, coachee maupun observer yang baik dan benar. Cut. Oke. Bapak dan Ibu berdua akan melaksanakan percakapan coaching, di mana Ibu Yola berperan sebagai coach dan Pak Arif berperan sebagai coachee. Apakah Ibu Yola sudah siap berperan sebagai coach? Insya Allah saya siap untuk melakukan percakapan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini memiliki pendekatan. T itu artinya menentukan tujuan, lalu I identifikasi, lalu R-nya rencana aksi yang untuk dikembangkan berupa ide, lalu tanya tanggung jawab. Iya. Ibu Yola selaku coach, kompetensi coach yang akan dikembangkan seperti apa? Mengajukan pertanyaan berbobot agar para coachee, di sini kan coachee akan diberdayakan dengan cara diberikan pertanyaan supaya mampu menganalisis solusi yang bisa ditawarkan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, coachee dapat merasakan manfaat dari percakapan ini. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, kompetensi coach yang akan dikembangkan sebenarnya ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang akan dipilih kompetensi dikembangkan oleh Bu Yola adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, proses coaching ini akan direkam sebagai bagian dari tugas dalam program guru penggerak. Saya persilakan kepada Bu Yola dan Pak Arif untuk memulai percakapan coaching ini. Siap. Pak Arif, ya Allah, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bola. Masya Bola gimana Allah. kabarnya? Gini dapat makin mengembang kita ini lama-lama sama kurikulum ini. Itu tandanya Bola subur. Masya Allah. Ya, Pak Arif, bukannya Pak Arif ini ya ngajar di mana sekarang, di Sekotong atau di mana? Oh iya, saya masih di Potong dari. Oh, Makanya gini Bola, saya sengaja mampir nih ke Bola. Tapi mohon maaf enggak merasa terganggu nih Bola. Oh, diganggu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa dah kalau untuk Pak Arif, insya Allah. Beneran ini ada waktu. Insya Allah ada. Ya dah, Pak Arif, gimana? Apa yang bisa kita diskusikan hari ini kira-kira? Gini Bola, kan di sekolah saya itu termasuk sekolah agak terpencil begitu Bola ya. Kemudian dari hasil ini, dari rapor mutu pendidikan di sekolah saya itu, kemampuan literasi dan numerasinya itu masih rendah Bola. Jadi maksud saya itu sebenarnya ingin berbicara dan berdiskusi dengan Bu Bola, membicarakan bagaimana saya meningkatkan kemampuan itu sebenarnya. Apalagi saya tahu kan sudah sekolah Bu Bola kan di SMA 1 Berung itu kayaknya sudah menerapkan ini kurikulum merdeka Oh ya. iya benar Pak. Nah, karena dari sana saya yakin bahwa nanti apa yang dilaksanakan di kurikulum merdeka itu akan mampu saya ambil pelajaran lagi dalam proses penerapan pelajaran di sekolah saya untuk meningkatkan kemampuan itu tadi Bola. Oh, jadi sekarang Bapak ini sedang ini ya gelisah ceritanya ya antara kurikulum yang diterapkan saat ini kurikulum merdeka dengan apa yang sedang terjadi di sekolahnya Bapak, seperti itu ya Pak Arif ya? Ya seperti itulah Kak Bola, karena apa ya, kayak seperti masa transisi jadinya kan. Iya. Sudah dari masa transisi, sementara di bagaimana proses di ini di asesmen nasional itu sudah mulai menjurus ke kayak kurikulum merdeka gitu Bola. Oh, transisi berarti. itu. Berarti sebenarnya ini sudah diterapkan ini sebenarnya sama Pak Arif, pasti sudah diterapkan karena transisi itu kita sebenarnya kayak belum tahu padahal kita sudah menerapkan seperti itu. Tapi kita nggak tahu ini posisi kita saat ini apakah benar di aturan alurannya atau bagaimana, seperti itu kayaknya Pak ya? Iya benar Bola, benar. Memang itu sih yang menjadi kendala di saya. Kemudian bagaimana saya mampu melihat dan membaca itu sebenarnya agar saya ingin peluang dari masalah ini, terutama saya Bola ya, saya kan mengajar di kelas 5 Bola. Iya. Jadi di kelas 5 itu fase di mana kemudian asesmen nasional itu dilaksanakan, karena
di SD itu sudah tidak ada lagi nih bola ujian nasional di kelas 6, udah diganti ke SMA nasional di kelas 5 begitu. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, ada gagasan apa untuk kasus yang Bapak temukan saat ini supaya fase-fase antara, maksudnya fase transisi antara kelas 5 dan 6 itu bisa terjadi munculnya perubahan dari sebelum Bapak misalnya mendesain pembelajaran sampai saat ini. Baik, kalau ke topik yang saya sampaikan, Lalu situasi sekarang yang Bapak hadapi seperti apa sebenarnya realita yang ada di sekolah Bapak? realitasnya berdasarkan data ini bola ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu di sekolah saya itu masih dalam kategori rendah. Apa yang mempengaruhi literasi dan numerasi di sekolah Bapak itu bisa dalam indikator rendah? Berbicara tentang, karena spesifik sebenarnya bola yang ingin saya dongkrak itu kan numerasi, karena saya sebagai guru kelas 5 begitu merasa apa ya itu bola ya, menjadi semacam beban bagi saya kalau kita tidak mampu keluar dari kondisi ini. Artinya kemampuan numerasi itu ingin saya dongkrak sejauh mungkin bola begitu dari kondisi yang ada saat ini. Apa yang bisa membuat hal itu bisa terjadi? Karena biasanya ada faktor yang mempengaruhi kenapa literasi dan numerasi bisa menjadi rendah. Lalu apa hal yang bisa membuat literasi dan numerasi itu bisa meningkat? Ya, Pak. Memang benar seperti yang diterangkan bola bahwa kalau saya melihat literasi dan numerasi rendah, itu yang menjadi faktor utama penyebabnya itu adalah bagaimana kita mengemas pembelajaran bola, terutama numerasi itu kan kita sendiri tahu matematika itu menjadi momok, menjadi apa ya, menjadi momok di hampir sebagian besar anak-anak begitu ya, yang sebenarnya konsep pembelajaran, kemudian bagaimana kita mendesain pembelajaran terutama matematika itu kita desain dalam bentuk permainan dan menyenangkan. Nah itu yang belum terlaksana secara holistik dari jenjang kelas dari 1, 2, 3 sampai terakumulasi di kelas 5 ini pada saat pelaksanaan MTK. Apa gagasan yang menurut Bapak bisa diterapkan di sekolah dengan cara metode numerasi ditambah dengan pembelajaran yang asik menyenangkan, seperti yang Bapak katakan tadi, dengan ditambah dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan menambah permainan, seperti itu Pak? Kalau dari saya gitu boleh ya, meningkatkan kemampuan numerasi itu kita bisa lakukan dengan cara mendesain pembelajaran dengan menggunakan permainan. Misalnya di pelajaran matematika kita desain pembelajarannya dengan konsep bermain gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu kaku dengan data dan numerik yang ada di papan tulis, tapi sehingga memunculkan motivasi bagi anak untuk belajar. Yang kedua mungkin dari saya untuk memastikan itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai guru itu mengkoneksikan materi pembelajaran itu dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga connect dengan pemikiran anak begitu ya. Saya nambah pertanyaan lagi nih Pak. Jadi untuk perencanaan Bapak ini, bagaimana dan apa yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan gagasan yang telah Bapak sampaikan tadi? Kalau menurut saya banyak hal yang perlu dipersiapkan mulai dari bagaimana saya bisa nanti ke depan membangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian menyiapkan diri dengan materi ajar yang relevan, kemudian mencari
referensi rekreasi yang mendukung saya untuk melakukan kegiatan ini. Konsep mungkin sebanyak mungkin apa namanya ini bola pembelajaran dalam bentuk permainan. Lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa apa yang telah Bapak sampaikan tadi itu bisa terwujud? Nah, itu mungkin terwujud. Langkah pertama mungkin yang bisa saya lakukan bola dan untuk memastikan itu bisa terwujud adalah saya akan mengkoordinasikan ini, mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah yang pertama. Mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah, kemudian mengkomunikasikan ini dengan guru-guru terutama di level kelas di bawahnya untuk bisa memiliki konsep pemikiran yang sama dengan saya begitu. Lalu apa kriteria atau indikator yang diinginkan dari perencanaan yang Bapak akan lakukan ini? Jadi indikator perencanaannya itu nanti jadi pembelajaran itu terutama kaitannya dengan ketika membelajarkan numerasi di anak itu bisa berjalan. Indikatornya misalnya di dalam kelas itu ya anak sudah mulai ceria, termotivasi, dan kemudian mereka memiliki konsep-konsep dan pemikiran yang mampu menjawab realitas-realitas keseharian mereka begitu. Kemudian di samping itu juga harapan indikator lebih jauh tentu ini tidak bisa diukur dalam jangka pendek boleh ya terkait kemampuan numerasi ini karena ini dilakukan 1 tahun sekali dalam satuan ajar. Jadi mungkin jangka panjangnya akan meningkat nanti kemampuan numerasi mereka. Kalau kemarin di sekolah saya itu masih posisinya rendah ya minimal ke depan indikatornya bisa menjadi sedang gitu. Lalu rencana atau solusi lainnya apa kira-kira yang bisa Bapak tawarkan? Solusi lain mungkin yang bisa saya tawarkan itu kebetulan boleh ya di sekolah saya itu karena rata-rata guru ini bola kalau di SD kan rata-rata kami itu guru kelas SD. Kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang memang lulusan ini S1 pendidikan matematika. Jadi saya akan nanti berkolaborasi dengan guru matematika ini. Kami akan sama-sama merancang dan mendesain bagaimana pola pembelajaran matematika yang menyenangkan dalam bentuk permainan dengan guru. Oke, baiklah ya. Jadi setelah pemaparan Bapak tadi mengenai perencanaan apa yang Bapak akan lakukan, lalu gagasan seperti apa yang perlu dipersiapkan, lalu bagaimana cara memastikan sampai ke indikatornya Bapak sudah sampaikan kepada saya ya. Itu hal yang sangat luar biasa dari masa transisi ya antara fase anggaplah fase anak ini ya sebelum mencapai suatu kedewasaan ini ya. Lalu sekarang apa yang dilakukan sekolah sampai saat ini melihat situasi yang telah Bapak terapkan di sekolah mengenai literasi dan numerasi ini? Maksudnya bola? Apa yang dukungan apa yang dilakukan oleh sekolah ketika melihat Bapak mulai menerapkan literasi dan numerasi ini? Sejauh ini ya yang pertama dari kepala sekolah itu sudah merespon dengan sangat positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini kemudian guru-guru sudah mulai tergerak untuk melakukan kolaborasi dengan saya. Dan ada lagi siswa terutama boleh ya dari siswa itu semenjak konsep pembelajaran ini kita terapkan itu motivasi belajar mereka itu sudah luar biasa. Ini yang dukungan yang selama ini Yang diharapkan ya? Yang diharapkan bukan seperti yang saya harapkan. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian terutama sekali nanti guru-guru yang memang memiliki potensi untuk diajak berkolaborasi terkait numerasi ini. Kemudian siswa juga saya harapkan sudah siap secara mental untuk itu. Berarti Bapak tadi udah jabarkan ya siapa saja yang terlibat. Lalu sekarang bagaimana Bapak itu memastikan bahwa hal ini udah dikerjakan dengan baik? Nah, untuk memastikan hal ini dikerjakan dengan baik, tentu saya terutama ya sebagai guru kelas 5 sebagai aktor utama dalam pembelajaran ini itu sudah melakukan koordinasi, kemudian bagaimana mendesain permainan dalam pembelajaran itu saya lakukan sehari-hari begitu di sekolah.
Jadi tidak lain tujuan dan maksudnya adalah untuk mendongkrak motivasi, kemudian pemahaman konsep dan lain sebagainya tentang realitas yang ada di masyarakat dan kehidupan sehari-hari anak itu bisa. Oke, selain dari kepala sekolah, anak-anak, lalu siapa lagi atau bagaimana dukungan dari pihak lain untuk terwujudnya pembelajaran yang Bapak inginkan? Mungkin Oh, iya. itu baik dari keluarga kah atau bagaimana? Ya betul bola. Ada yang belum memang sejauh ini saya gali begitu ya, terutama kaitannya dengan keluarga gitu. Ya, karena keluarga itu memiliki peran penting ya, dalam memberikan motivasi, kemudian mengawal, menuntun anak, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran di SD itu hanya sekian jam di sekolah dan selebihnya itu berlangsung di lingkungan keluarga. Tentu saya berharap bisa memaksimalkan potensi yang ada di keluarga itu sebagai penunjang proses pembelajaran ini. Berarti trik pusat pendidikan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Bapak ya. Jadi dalam pembelajaran yang diharapkan itu Bapak melibatkan pihak sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, sekarang apa yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan diskusi kita hari ini? Baik, boleh. Jadi dari kegiatan diskusi kita hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa dari bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi siswa saya terutama ya sampai dengan 1 tahun ke depan terkait dengan pelaksanaan ini Unbk, yaitu menerapkan konsep pembelajaran dalam bentuk permainan itu. Saya akan melibatkan ini yang pertama kepala sekolah, rekan guru, kemudian orang tua terutama ya, bagaimana kita secara holistik bekerja sama, kemudian saya terutama sebagai aktor utama itu menerapkan ini, kemudian ditindaklanjuti oleh orang tua. Kemudian ketika ini sudah bisa berjalan ya, harapan lebih jauh itu tentu kemampuan numerasi itu kategorinya itu bisa meningkat, tidak seperti yang terjadi saat ini. Ide yang Bapak tawarkan tadi cukup bagus, bukan cukup lagi, yang sangat bagus di tengah dilemanya sekarang ini pendidikan kita mengenai literasi dan numerasi ya. Jadi yang saya harapkan di sini komunikasi kita terjalin baik ya untuk memahami bagaimana sih literasi dan numerasi di setiap keadaan atau situasi itu ternyata berbeda-beda ya Pak ya. Iya, iya. Semoga dengan adanya diskusi kita hari ini tuh dapat suatu hasanah ya, seperti suatu kesimpulan bahwa tidak ada di sini yang dibeda-bedakan. Nah, Bapak sudah menerapkan beberapa solusi dari yang ditawarkan untuk meningkatkan literasi dan numerasi ya Pak ya. Terima kasih Pak waktunya. Oh ya, oh gini boleh ya. Jadi ini kayaknya mendesak bagi saya boleh ya. Kayaknya sesegera mungkin akan saya laksanakan ini. Oh begitu Pak. Tapi begini bola, bagaimana hasilnya nanti selama pelaksanaan ini kira-kira gimana ya? 2 minggu udah bola ya. Oh. 2 minggu dari sekarang, boleh enggak saya minta waktunya Bu Ola untuk mendiskusikan balik ini lagi biar Oh lebih- bisa dong Pak. Bener bisa nih. Bisa dong. Oke, Buat siap. Bapak apa sih diskusi Makasih itu kan? kalau gitu buat Bu Oke, Ola. siap. Sukses Iya, buat kita sukses semua. ya. Oke dah kalau itu Pak Arif, saya mau Oke. pulang dulu. Oke, makasih bola ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelaksanaan coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Yola selaku coach, Pak Arif selaku coachee, dan saya selaku pengamat, dapat saya simpulkan atau memberikan umpan balik. Yang pertama, pelaksanaan coaching sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada dalam dialog tersebut. Yang kedua, coach dan coachee telah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik karena kompetensi inti sudah tercapai. Yang ketiga, coachee sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Werna. Waalaikumsalam, Bu Yola. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Werna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya. Bu Werna punya waktu nggak? Waktunya ada yang bisa disampaikan, Bu Yola? Iya, bentar nih saya seperti gelisah ini tentang adanya implementasi kurikulum merdeka yang terbaru.
Oh, gelisahnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Yola? Ini biasa karena kurikulum baru, jadinya saya agak sedikit tersendat-sendat untuk melakukan pembelajaran. Awalnya sih saya mengira Merdeka Belajar itu bebas seperti apa yang anak-anak inginkan. Ternyata yang diinginkan itu sekarang berbeda. Oh, jadi apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini, Bu Yola? Eh, yang jadi topik pembicaraan kita hari ini, bagaimana cara menerapkan implementasi kurikulum Merdeka itu secara baik dan benar. Apalagi kan sekarang sekolah saya ini termasuk dalam sekolah penggerak. Bagaimana cara Bu Yola menghadapi aturan atau tatanan terbaru dalam kurikulum Merdeka ini? Saya berusaha mencari beberapa literatur baik dari internet maupun dari teman-teman yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini, baik melalui sarana sharing atau komunitas-komunitas lainnya. Saya juga belajar bagaimana cara mengembangkan Moodle dari CP, ATP, baik mulai bagaimana cara memunculkan potensi anak dengan cara menganalisis kebutuhan dasarnya, baik itu melalui profil belajarnya, minat belajarnya maupun gaya belajarnya. Terus bagaimana tanggapan Bu Yola dengan atau respon Bu Yola tentang kurikulum Merdeka ini? Karena kurikulum Merdeka ini sesuatu hal yang baru, jadinya saya di sini sebenarnya masih meraba-raba. Tapi semakin adanya motivasi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya merasa bahwa kurikulum Merdeka itu sebenarnya di mana kita harus menggali potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga apapun yang menjadi kendala itu bukan suatu hambatan, tapi menjadi suatu keyakinan bahwa anak-anak yang memiliki potensi itu bisa kita tuntun ke arah yang benar supaya mampu diciptakan desain pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu saya ingin tanya Bu Yola, selama ini apa yang Ibu Yola lakukan di dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Oh iya, awalnya saya menganalisis kebutuhan dasar anak dengan cara saya membuat Google Form, lalu saya bagikan ke kelas 10 dan 11 yang berisi beberapa pertanyaan yang mesti dijawab oleh anak-anak. Google Form itu berisi apa minatnya kemana, lalu gaya belajarnya seperti apa, dan profil belajarnya itu seperti apa. Nah, nanti itu kita analisis. Setelah kita analisis, nanti kita arahkan. Sebelum kita membuat modul ajar itu, lalu kita analisis apakah kita terapkan model belajar ini sesuai dengan potensi anak, lalu produk atau konten sama proses belajarnya sesuai nggak sama analisis kebutuhan dasar mereka. Seperti itu, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus Bu Yola. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu menerapkan pembelajaran seperti itu? Memang hasilnya cukup luar biasa karena di sini ada beberapa feedback. Karena setelah kita melakukan pembelajaran itu, kita selalu mengadakan refleksi, Bu. Di mana refleksi itu sebenarnya itu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang telah kita lakukan setelah melakukan pembelajaran itu. Nah, refleksi yang kita dapatkan itu biasanya itu apabila memungkinkan, kita langsung merefleksi setelah kita melaksanakan kesimpulan belajar. Jika tidak memungkinkan, refleksi saya bagikan berupa Google Form yang bisa mereka jawab di rumah. Refleksi biasanya berupa pembelajaran yang seperti semula, tapi dengan rancangan yang berbeda. Mungkin nanti ditambahkan beberapa proses pembelajaran yang berbeda dengan hasil produk yang berbeda. Seperti itu, Bu. Dari apa yang sudah Bu Yola sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu Yola ke depannya? Misalnya tujuan jangka pendek, bagaimana tujuan jangka menengahnya, dan juga bagaimana tujuan jangka panjangnya? Sebenarnya yang harus saya tingkatkan di sini adalah bagaimana cara mengembangkan modul ajar. Karena di sini kan sekarang tantangan kita di program sekolah penggerak ini adalah kita harus menerapkan P5, pengembangan penguatan profil belajar Pancasila. Nah, di sini itu nanti selain anak mendapatkan pembelajaran biasa, dan anak juga di sini harus mendapatkan program P5 itu, di mana nanti program P5 itu ada tema 1,
tentang gaya hidup berkelanjutan, tema kedua itu berhubungan dengan kewirausahaan, tema ketiga itu berhubungan dengan untuk pencegahan bullying. Nah, jadi di sini itu sebenarnya sesuatu hal yang baru, tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya anak-anak ini mampu seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu diamong, dituntun ke arah yang benar supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Seperti itu, Bu. Oh, bagus ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bu Yola lakukan selain yang tadi? Seperti biasa, pasti kita memiliki tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, di sini saya tetap akan mendesain pembelajaran yang dimana saya mampu memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, karena banyak sekali sekarang kita berpikiran bahwa mereka belajar itu adalah bebas, padahal mereka belajar itu adalah bebas menemukan konsep belajarnya sendiri untuk diberikan suatu makna belajar tersendiri bagi anak itu loh maksudnya mereka belajar. Apakah ada rencana selanjutnya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah? Pasti ada, karena hasil refleksi yang telah kita lakukan nanti akan dikembangkan kembali untuk menjadi suatu tambahan untuk program belajar selanjutnya. Misalnya dari sebelumnya kita selalu belajar di dalam kelas, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran di luar kelas, seperti itu, Bu. Langkah yang Ibu Yola ambil sudah tepat sekali ya. Jadi saya setuju dengan ide-ide dan pendapat Bu Yola tadi. Terima kasih, Bu. Mungkin apakah ada solusi lain yang Ibu tawarkan atau bagaimana, atau Ibu setuju dengan pendapat apa yang telah saya katakan tadi? Saya setuju sekali dengan ide-ide dan pendapat Bu Yola. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita dengan baik dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik serta itu. Jadi apa yang akan Bu Yola lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang tadi Bu Yola jelaskan? Yang mesti saya lakukan adalah bagaimana cara memperkaya hasanah pengetahuan untuk mengembangkan modul ajar seperti yang saya katakan tadi, terus sharing bersama komunitas-komunitas sekolah penggerak lainnya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, serta langsung menerapkannya kepada pembelajaran. Sebenarnya intinya di sini itu adalah bagaimana action kita, do yang dilakukan oleh guru untuk dapat memberikan makna pembelajaran itu supaya anak itu memahami bahwa merdeka belajar yang dimaksudkan di sini adalah bebas, mereka menentukan bagaimana cara untuk mendapatkan suatu makna pembelajaran itu. Jadinya di sini sebenarnya kita tuh kembali kepada pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya, bahwa di sini itu kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang bersifat aktif, student center, di mana siswa diminta aktif untuk melakukan pembelajaran, sedangkan untuk kita guru hanya sebagai fasilitator. Di sana tugas kita observasi, lalu memfasilitasi anak-anak dalam diskusi kecil sehingga anak-anak itu mampu mengkomunikasikan apa yang telah didapatkan dalam kelompok kecilnya itu untuk dapat dipresentasikan di depan teman-temannya, seperti itu, Bu. Terus bagaimana Bu Yola memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Pastinya kita setiap 1 bulan sekali itu selalu melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, di sana ada rentang dari 10-30%. Kita biasanya dipastikan ada sejenis coaching lagi atau supervisi yang akan diberikan feedback atau umpan balik dari wakil kurikulum maupun kepala sekolah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, atau nanti ketika hasil pembelajaran kita di bawah 70%, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu, Bu. Terus siapa saja yang dimintai dukungan atas kegiatan ini? Pastinya ekosistem pendidikan yang ada di sekolah itu, warga sekolah wajib ikut serta dalam mendukung kegiatan program belajar ini. Misalnya, ketika kita melaksanakan pembelajaran seperti pembelajaran yang aktif menyenangkan,
bagaimana cara kita menggugah selera atau minat belajar anak itu supaya mereka tidak bosan belajar di dalam ruang kelas. Misalnya kalau di luar kelas, otomatis di sana yang ikut terlibat adalah pihak-pihak selain guru, misalnya pegawai ataupun dari tugas keamanan di sana supaya menjaga keamanan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Jadinya di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar ini yang saya ketahui setelah mengikuti beberapa bulan ini, anak-anak itu cenderung happy karena anak itu tidak dipaksa untuk mendapatkan suatu pembelajaran, melainkan mereka memunculkan potensi yang mereka miliki untuk dapat mereka komunikasikan kepada teman-teman lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Yang saya bisa simpulkan, ternyata langkah yang tepat yang dilakukan oleh guru-guru yang telah melaksanakan atau mengimplementasikan sekolah penggerak ataupun Merdeka Belajar ini adalah guru itu dituntut untuk menuntun anak-anak untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, aktif, sehingga mampu memberikan suatu potensi yang benar-benar sesuai dengan passion yang dia miliki, seperti itu, Bu. Jadinya di sini kita hanya bertugas sebagai among, menuntun mereka. Jadi kita tidak memberikan sejenis ini, misalnya kamu maunya apa, oh iya aku mau makan, oh ini makan, tidak. Jadi kita tuntun mereka supaya bagaimana sih cara anak supaya mendapatkan makanan itu, seperti itu, Bu, yang saya rasakan ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Saya setuju sekali dengan pendapat dan ide-ide dari Bu Yola. Ada lagi yang bisa dibantu, Bu Yola? Mungkin itu saja kegelisahan yang sudah saya ungkapkan. Sekiranya nanti kalau saya memiliki permasalahan lainnya mengenai pembelajaran ini, mungkin saya bisa sampaikan langsung berupa curhatan ke Bu Erna, seperti itu ya. Dengan senang hati, tunggu ya curhatannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Yola. Waalaikumsalam.